Shalom saudara, bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. And I'm so excited today, karena setelah melewati proses persiapan yang panjang, Tuhan kirimkan banyak anak-anak muda yang penuh semangat dan kasih yang tulus kepada Tuhan untuk mempersembahkan pelayanan terbaik kepadanya. So, inilah dia, JRC Online Service, yaitu sebuah online service yang berfokus pada pertumbuhan iman Kristen dan menjadikan kita sebagai jembatan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru kepada Kristus. JRC juga memiliki pastoral message yang berisi tentang pengajaran, kesaksian, dan basic tentang kekristenan. Setiap Sabtu, premier pukul 5 sore di channel YouTube kita. Saya juga mengundang kalian semua ikut serta dalam JRC Prayer Room setiap Jumat minggu pertama dan ketiga, pukul 7.30 malam via Zoom. Kita akan sharing dan saling menguatkan dalam JRC Prayer Room ini. Terakhir, mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang berpuluhan yang kita berikan kepada Tuhan. Melalui persembahan ini, teman-teman akan mendukung misi JRC dalam menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa untuk mengenal Kristus. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Ingrid. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ia begitu gigih mengabarkan Injil bagi kaum muda. Beliau adalah pendiri AA4G. So, are you ready for the service? Mari kita siapkan hati kita. Kita mulai ibadah ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memberkati kita semua. Oleh karena itu, angkatlah tanganmu ke tempat yang kudus dan pujilah Tuhan. Amin. Mari bersama kita ikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Sebab pengakuan iman rasuli adalah intisari dari pengajaran iman kita tentang Trinitas. Oleh karena itu, mari nyatakan iman kita dengan mengikrarkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersyukur karena Dia baik dalam kehidupan kita. Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar,
kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita buka hati kita berkomunikasi dengan Dia. Just as I am without one plea, but that Thy blood was shed for me, and that Thou bidst me come to Thee, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, and waiting not to read but song of one dark blood, to Thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come, I come broken to be mended, I come wounded to be healed, I come desperate to be rescued, I come empty to be filled, I come guilty to be pardoned by the blood of Christ the Lamb, and I'm welcomed with open arms. Praise God, just as I am. I come broken to be mended, I come wounded to be healed, I come desperate to be rescued, I come empty to be filled, I come guilty to be pardoned by the blood of Christ the Lamb, and I'm welcomed with open arms. Praise God, just as I Just as I am, I would be lost, but mercy and grace my freedom bought, and now to glory in Your cross, O Lamb of God, I come, I Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Tetapi kita percaya bahwa kehadiran Tuhan melalui firman-Nya tetap dapat kita nikmati. Nah, kali ini kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu God's Game Plan.
Nah, saudara-saudara, kita akan bicara soal rencana Tuhan. Secara khusus kita akan melihat bahwa seringkali dalam situasi dan kondisi tertentu, Tuhan seakan-akan memaksa kita keluar dari zona nyaman kepada sebuah perubahan, supaya rencananya tergenapi di dalam hidup kita. Nah, sebelum kita melihat firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kami, menjadikan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk hak istimewa bisa duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan Engkau berbicara bagi kami melalui firman-Mu. Kami berdoa kiranya saat ini Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk memahami firman Tuhan, tetapi juga kemudian memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan firman Tuhan ini, sehingga hidup kami boleh Tuhan pakai menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap diberkati melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, jika saya bertanya kepada Anda, berapa banyak perubahan yang Anda telah alami selama 5 tahun terakhir ini? Atau mari kita perkecil, 1 tahun terakhir ini saja. Atau kita perkecil lagi, 3 bulan terakhir ini. Jika Anda mengambil secari kertas dan kemudian Anda mencatat perubahan-perubahan yang terjadi itu, kira-kira akan berapa lembar? Atau mungkin hanya berapa baris saja? Atau jangan-jangan tidak ada sama sekali? Nah, saudara-saudara, biarkan ini menjadi PR kita aja, ya. Nah, saudara, mengapa kita perlu berubah? Bagaimana kita berubah? Dan perubahan apa saja yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita gumuli dan kita bahas melalui firman Tuhan hari ini. Nah, saudara, sebelum kita membaca teks firman Tuhan yang akan menolong kita untuk menjawab dan memahami tema kita, saya ingin membagikan apa yang baru-baru ini saya baca dari sebuah artikel di dalam website churchgrowth.org. Artikel ini berjudul The Post-Pandemic Church. Artikel ini sangat menarik karena berbicara tentang apa yang akan terjadi atas gereja setelah pandemi corona ini. Dan memberi beberapa gagasan Alkitabiah yang menurut saya sangat baik tentang apa yang seharusnya gereja lakukan selanjutnya. Menjawab pertanyaan what next. Nah, saya ingin meng-highlight paling tidak 2 poin yang saya baca dari artikel tersebut. Poin yang pertama adalah penulis menyampaikan bahwa pandemi ini sebenarnya bukanlah akhir dari dunia, tetapi akhir dari sebuah era atau masa. Penulis memberikan catatan bahwa di dalam Alkitab setelah air bah terjadi, segalanya berubah. Di dalam sejarah manusia, setelah Perang Dunia Kedua, segalanya berubah. Setelah peristiwa 11 September di Amerika, segalanya berubah. Maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setelah krisis corona ini, segalanya pun akan berubah. Tetapi catatan yang kedua yang jauh lebih penting adalah penulis mengatakan di saat-saat menentukan seperti ini. Ketika begitu banyak hal terhenti, banyak orang Kristen kemudian percaya bahwa gereja perlu membuat penyesuaian yang radikal. Ini adalah sebuah kesempatan bagi gereja, bagi kita untuk berefleksi kembali, mengkalibrasi ulang, menyeting ulang. Agar kita tidak melewatkan momen pengajaran yang penting ini, yang tak terduga ini, yang luar biasa ini. Nah, saudara, bagi saya ini menarik. Karena sebenarnya saat ini bukan lagi saatnya bagi kita untuk berputar-putar di sekitar krisis tentang corona. Bukan berarti itu tidak penting. Tetapi justru saat ini bagi kita adalah what next? Apa selanjutnya? Apa yang harus kita persiapkan? Pelajaran apa yang Tuhan sampaikan bagi kita melalui keadaan ini? Dan apa perubahan yang Tuhan inginkan melalui situasi dan keadaan ini? Sehingga kita bisa melangkah ke depan. Nah, saudara-saudara, sepanjang sejarah manusia, peristiwa-peristiwa besar seperti tragedi kemanusiaan, bencana, pandemik, dan lain sebagainya terjadi berulang kali. Dan seharusnya ini tidak membuat kita menjadi terlalu syok atau terlalu kaget. Mengapa? Karena bukankah Alkitab juga mengatakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Yang terpenting adalah
dalam kontrol dan kendali Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa tujuan. Rencana Allah tetap tergenapi melalui setiap peristiwa apapun dalam sejarah manusia. Nah saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita terlalu berfokus kepada tragedi atau krisis sehingga kita melupakan esensi? Sebagai catatan, di dalam kisah para rasul kita juga melihat jemaat mula-mula pernah mengalami krisis penganiayaan. Tapi krisis itu tidak menghentikan mereka. Krisis itu justru menjadi sebuah kesempatan untuk ekspansi Injil. Kisah para rasul 8 ayat 4. Pertanyaannya berikut bagi kita adalah, apakah kita siap keluar dari zona nyaman menuju sebuah perubahan radikal yang berdampak kekal? Nah saudara-saudara, saya ingat di rumah kami dulu ada kursi malas atau lazy chair. Apakah di rumah Anda juga Anda punya lazy chair, kursi malas ya? Satu tempat kursi yang membuat kita nyaman atau selalu kita ingat ketika kita pergi kemanapun, ketika kita lelah pulang dari aktivitas, kita ingat, aduh enak banget kalau berbaring, kalau leye-leye di situ. Nah lazy chair ini sangat nyaman sekali karena ketika kita lelah, ketika kita capek dengan semua aktivitas, kita duduk di sana dan kita rasa everything is okay. Tapi pada sisi yang lain, kursi nyaman atau kursi malas ini seringkali juga membuat kita menjadi lazy, menjadi malas, kemudian melupakan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Ada saatnya kita duduk di situ menikmati istirahat dan ketenangan sejenak, tetapi ada saatnya kita harus bangkit dan kembali melakukan aktivitas-aktivitas dan prioritas-prioritas kita. Nah saudara-saudara, dalam hidup kita mungkin saja banyak kali kita terlena dengan lazy chair atau kursi malas. Mungkin ini menjadi gambaran yang sederhana tentang zona nyaman. Zona nyaman bisa jadi adalah keadaan diri kita, komunitas kita, gereja kita yang stagnan. Jalan di tempat, sekedar sebuah rutinitas atau sekedar sebuah ritualitas saja yang kemudian telah kehilangan relasi dan esensi. Nah saudara-saudara, ketika kita mendengar kata radikal, kita jangan ilfil dulu karena sebenarnya kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu radix yang berarti akar atau sumber. Itu artinya perubahan radikal yang dimaksud adalah perubahan yang sesungguhnya, yang kembali kepada akar, kembali kepada sumber, kembali kepada esensi. Nah apa hubungannya? Nah seringkali peristiwa-peristiwa dalam sejarah manusia merupakan wake up call bagi kita. Untuk bangkit dari tidur nyaman kita, untuk bangkit dari lazy chair kita. Apakah pandemi ini juga merupakan cara Tuhan untuk memaksa kita move out dari zona nyaman dan move on menuju sebuah perubahan yang lebih baik? Mengapa hal ini penting saudara di awal firman Tuhan ini sebelum kita membaca teks yang akan kita pelajari? Karena kehilangan fokus dan esensi, serta terjebak dalam zona nyaman, seringkali menjadi penghalang bagi sebuah perubahan. Saya ulangi, kehilangan fokus dan esensi, serta terjebak dalam zona nyaman, seringkali menjadi penghalang bagi sebuah perubahan. Nah saudara, dalam khotbah kali ini kita akan belajar dari sebuah teks yang akan mendorong kita untuk memahami kairos Tuhan, memahami momentum dan waktu Tuhan dalam setiap peristiwa di zaman ini. Sehingga kita berani melangkah maju, menangkap kesempatan bagi sebuah perubahan atau transformasi seutuhnya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab dan membaca Lukas 12 ayat 54 sampai 59. Bapak Ibu, saudara-saudara silakan boleh membuka Alkitabnya masing-masing dan saya akan membacakan bagi kita. Lukas 12 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-59. LAI memberikan judul menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab
Jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lukas 12 berisikan pengajaran Yesus bagi murid-muridnya di tengah ribuan orang yang berkerumun dan berdesak-desakan ingin mendengarkan Yesus. Kita bisa lihat itu pada ayatnya yang pertama dari Lukas 12. Pengajaran dan peringatan yang sangat penting bagi murid-muridnya, orang-orang terdekatnya. Merekalah yang seharusnya menghidupi pengajaran itu dan kemudian akan meneruskan pengajaran itu kepada orang-orang yang lain. Pengajaran dan peringatan penting ini disampaikan di hadapan ribuan orang secara terbuka daripada secara pribadi hanya kepada murid-muridnya saja. Pengajaran-pengajaran ini berbicara soal kemunafikan, soal ketamakan, kekhawatiran, berjaga-jaga menanti kedatangannya, tetapi juga berbicara soal kesiapan untuk penganiayaan yang akan datang. Nah, tetapi juga pengajaran ini Yesus berbicara juga kepada orang banyak atau semua orang yang ada di situ. Tuhan berbicara tentang bagaimana orang-orang harus mawas diri dan menggunakan kesempatan untuk berubah dan berdamai dengan Allah selagi ada waktu. Untuk cermat menilai zaman supaya dapat mengambil keputusan yang benar. Nah, saudara-saudara, pengajaran-pengajaran ini dengan sangat jelas akan membedakan pengikut Yesus yang sejati atau the followers, orang banyak yang mungkin hanya sebagai the fans, dan para pembencinya atau the haters. Nah, saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa same teacher, different receiver, causing different response. Artinya begini, guru dan pengajaran boleh sama, tetapi kualitas pendengar akan sangat berdampak kepada penerimaan pesan dan dampak dari pesan yang diterima itu. Saya berdoa kiranya kita menjadi pendengar-pendengar yang siap diubahkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat Lukas 12 ayat 54 sampai 59 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita atau saya kemukakan di awal tadi. Mengapa kita perlu berubah? Dari ayat 54 dan 55, kita akan belajar dua hal. Yang pertama, perubahan adalah sebuah kepastian. Mengapa kita perlu berubah? Yang pertama, perubahan adalah sebuah kepastian. Nah, saudara, dari ayat 54 dan 55 kita belajar bahwa zaman ini pasti terus berubah. Sebagaimana cuaca yang terus berubah. Yesus menggunakan contoh prediksi cuaca yang sangat sederhana dipahami karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari pada pendengarnya pada waktu itu. Hari hujan atau panas terik dapat diketahui dengan cukup jelas. Mengapa? Di sebelah barat ada Laut Mediterranean, di sebelah selatan ada padang gurun, saudara. Sehingga jelas sekali bagi mereka untuk membaca cuaca dan memang itu terjadi. Orang-orang pada zaman Yesus sangat memahami perubahan cuaca dengan gampangnya. Para gembala dan nelayan sangat memahami bahwa warna langit pada malam hari dan pagi hari merupakan sebuah tanda akan cuaca yang baik atau buruk pada jam-jam berikutnya. Kita bisa lihat itu dalam Matius 16 ayat 1 sampai 4. Nah, saudara, dari ayat 54-56 ini kita melihat mengapa kita perlu berubah, karena perubahan itu adalah sebuah kepastian. Perubahan pasti akan terjadi. Makhluk hidup kita bertumbuh dan kita mengalami perubahan-perubahan pada tiap fase hidup kita. Dari lahir sampai mati, dari ada sampai tiada. Pengkhotbah berkata di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Namun
Memahami bahwa perubahan adalah sebuah kepastian mengajarkan kepada kita sebuah fakta, saudara. Bahwa ternyata hidup dalam perubahan zaman tidak menjamin orang berubah. Hidup dalam perubahan zaman tidak menjamin orang berubah. Kita belajar dari beberapa contoh di dalam Alkitab. Kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Bangsa Israel mengalami perubahan masa, perubahan era ketika mereka keluar dari Mesir, keluar dari zona nyaman sebagai budak. Nah, saudara, kadang-kadang sekalipun sebagai budak, tapi kalau terlalu lama dalam keadaan itu jadi nyaman. Sama dengan sekalipun kita mengalami pergumulan, tantangan, masalah, tapi kadang-kadang kalau kita sudah terlalu lama ada di situ, kita jadi nyaman dan enggan untuk keluar. Nah, bangsa Israel keluar dari zona nyaman sebagai budak. Tapi toh peristiwa mereka keluar dari Mesir, perubahan masa dan era itu tidak serta-merta membuat mereka berubah. Mental budak dan nostalgia zona nyaman masih seringkali menghalangi mereka untuk mempercayai janji Tuhan. Kalau kita lihat kisah keluaran, mereka seringkali mengeluh, mereka seringkali bertentangan dengan Musa. Nah, saudara, ada lagi para ahli Taurat dan orang Farisi, khususnya di dalam teks kitab kisah Injil yang kita baca. Di depan mata mereka menyaksikan kehadiran Yesus yang spektakuler. Tetapi kedegilan hati membutakan mata mereka. Keegoan dan legalitas agama menjadi zona nyaman yang tidak bisa diganggu-gugat. Membuat mereka memandang kehadiran Yesus sebagai ancaman. Kehadiran Yesus bukan menjadi jawaban atas penantian akan Mesias. Karena apa? Mereka mempertahankan zona nyaman, status quo, saudara. Nah, status quo sendiri artinya keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya. Jadi sebenarnya mempertahankan status quo berarti mempertahankan keadaan sekarang yang tetap seperti keadaan sebelumnya, tidak ada perubahan dan tidak mau adanya perubahan. Nah, saudara, ini berbahaya sekali. Nah, kita pun sebenarnya hidup di dalam zaman yang terus berubah, masa yang silih berganti, peristiwa demi peristiwa alam dan sejarah. Anda dan saya mau tidak mau, suka tidak suka, setuju atau tidak, kita ada, kita hidup, kita bergerak dalam perubahan. Tetapi apakah Anda dan saya pun siap untuk terus berubah dan diubahkan? Reinhard Kasali mengatakan perubahan adalah kehidupan. Tetapi jika saya mau katakan dari bagian yang pertama, mengapa kita harus berubah ini? Perubahan itu pasti, tetapi berubah itu pilihan. Nah, saudara, mengapa kita perlu berubah? Karena perubahan adalah sebuah kepastian yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus berubah? Karena tanpa perubahan tidak ada pertumbuhan. Perubahan adalah pertumbuhan. Berhenti berubah, maka berhenti bertumbuh. Ada sebuah kalimat yang saya baca, growth is about progress. Progress is about movement. Movement is about stepping outside yourself. Nah, saudara, pertumbuhan itu adalah sebuah progres, sebuah kemajuan, sebuah perkembangan. Dan progres itu tentang sebuah kegerakan, pergerakan. Dan pergerakan itu adalah tentang stepping outside, bergerak keluar dari zona nyaman dari diri kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah mengikut Yesus adalah sebuah perubahan? Bahkan itu adalah sebuah perubahan yang radikal. Kita diubahkan secara radikal ketika kita mengikut Yesus. Dari gelap kepada terang. Dari budak dosa kepada hamba kebenaran. Dari musuh Allah kepada anak-anak Allah. Dari hidup lama kepada hidup baru dalam Kristus. Dan sampai sekarang kita terus diubahkan supaya semakin serupa Kristus, bukan? Maka sebenarnya kekristenan orang percaya kita tidak seharusnya alergi dengan perubahan.
Mengapa saudara? Karena dua alasan ini. Yang pertama, perubahan adalah sebuah kepastian. Yang kedua, tanpa perubahan tidak ada pertumbuhan. Nah saudara-saudara, kalau begitu bagaimana kita bisa berubah? Mari kita melihat selanjutnya lagi dari ayat-ayat ini dari Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 59. Bagaimana kita bisa berubah? Kembali ada dua hal yang kita pelajari di sini. Yang pertama adalah kita harus menanggapi perubahan itu. Tetapi menanggapi perubahan jangan seperti orang munafik. Kalau kita baca di dalam ayat ini, teguran Yesus yang sangat keras. Nah saudara, pepatah mengatakan begini, sedia payung sebelum hujan. Kecuali Anda orang yang suka hujan, berhujan-hujanan, hujan menjadi blessing, menjadi berkat, senang main hujan gitu ya. Tapi ini pepatah umum ya, sedia payung sebelum hujan. Bukankah observasi diperlukan supaya kita bisa mengantisipasi, begitu ya? Pada zaman Yesus cuaca dengan mudahnya dapat diprediksi. Perubahan cuaca begitu mudah diketahui dan dipahami. Sayangnya, pengetahuan akan perubahan alam secara fisik tidak sejalan dengan pemahaman secara spiritual atau rohani. Disinilah Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 56, "Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman?" Bagaimana kita bisa berubah? Kita harus menanggapi perubahan itu. Tetapi jangan seperti orang munafik. Siapa itu orang munafik? Kata munafik itu adalah hipokrit. Artinya orang yang tahu kebenaran tetapi hidup bertolak belakang atau menyangkali kebenaran itu. Secara teori tahu kebenaran tapi secara praktek, secara praktis hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran itu. Ini disebut pretending, berpura-pura. Itu orang hipokrit. Teguran Yesus bagi mereka adalah mereka gagal menerima kebenaran yang ada di hadapan mata mereka, yaitu Yesus sendiri. Dan mereka seharusnya memperbaiki semuanya dengan benar selagi masih ada waktu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalahnya adalah mereka tidak dapat menilai dan tidak dapat memutuskan. Walaupun bukti kebenaran itu ada di depan mata mereka. Yesus yang adalah sang kebenaran itu ada di depan mata mereka. Kehadirannya yang penuh kasih, pengajarannya yang penuh kuasa, pelayanannya yang mengubahkan. Mereka tidak dapat melihat itu. Nah saudara-saudara, bukankah seringkali ini juga mewakili sikap kita, tanggapan kita terhadap seruan Tuhan untuk berubah. Kenyataan dan kebenaran seringkali di depan mata kita. Kita tahu kebenaran, kita mendengar, kita saksikan. Tetapi sudahkah engkau mengambil keputusan yang benar di dalam hidupmu sesuai dengan kebenaran yang engkau pahami? Keputusan yang terpenting, keputusan yang paling mendasar adalah, sudahkah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mesias bagi hidupmu? Jikalau hidup kita saja di dunia ini kita planning ke depan, masa depan kita pikirkan dan kita rancang ke depan di dunia ini, alangkah jauh lebih perlunya kita memikirkan hidup rohani kita. Kita perlu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita perlu planning dengan baik. Itulah yang ingin Yesus katakan kepada kita hari ini dan kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu. Jangan munafik. Jangan sampai kita tahu kebenaran, tapi kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran itu dan tidak mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kebenaran yang kita ketahui. Bagaimana seharusnya kita berlaku menanggapi perubahan itu? Kita tidak boleh seperti seorang yang munafik, tetapi kita harus berlaku bijaksana. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal,
tetapi seperti orang arif. Efesus 5 ayat 15. Kekristenan harus dicermati dengan memakai akal budi dan hati nurani yang telah diterangi oleh kebenaran Tuhan. Karena perubahan dan pembaharuan akal budi dan hati nurani itu akan memberikan kita kapasitas. Kapasitas untuk menilai, kapasitas untuk memutuskan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pribadi dan persekutuan orang percaya, bagaimana kita hidup dan melayani di tengah zaman yang terus berubah ini? Marilah kita hidup dengan arif dan bijaksana, bukan naif dan munafik. Marilah kita hidup dengan aktif dan inisiatif, bukan acuh tak acuh dan apatis. Marilah kita hidup dengan terbuka terhadap perubahan-perubahan dan tidak ketinggalan zaman. Tetapi kita menjadi adaptif dan selektif supaya kita tidak digilas zaman, tetapi justru kehadiran kita menggarami dan menerangi. Saudara, ingatlah bahwa gereja yang hidup adalah gereja yang berubah, terus berubah dalam segala dinamikanya. Kalau tidak mau berubah, gereja sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Bukankah dalam sejarah kita melihat berapa banyak gereja yang tinggal nama atau stagnan atau bahkan semakin merosot karena hanya memelihara tradisi saja dan tidak belajar beradaptasi dengan perubahan yang Allah sedang dan akan kerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengutip perkataan Yesus di dalam Lukas 5 ayat 38. Ini akan menolong kita untuk mengerti tentang bagaimana seharusnya perubahan itu. Dalam Lukas 5 ayat 38, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan atau ilustrasi. Di sana dikatakan, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. William Barclay mencatat bahwa dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu di mana teknologi botol belum dikembangkan, anggur disimpan di dalam kantong yang terbuat dari kulit. Bila kulit itu masih baru, dia akan cukup lentur dan elastis, sehingga sangat baik untuk menyimpan anggur. Tetapi semakin tua kantong kulit itu, maka dia akan menjadi keras dan dia tidak dapat meregang. Nah, kantong kulit yang tua ini jika dimasukkan anggur yang baru dengan tekanan gas yang besar, ya, tekanan gas yang masih kuat, ketika masuk di dalam kulit yang sudah lama ini mengalami tekanan gas dari anggur baru ini, maka kulit yang tua itu akan pecah sehingga anggur itu menjadi terbuang dan kulitnya rusak. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Nah, apa yang mau ditegaskan Yesus dalam analogi ini? Yesus meminta kita supaya kita memiliki elastisitas tertentu dalam pikiran kita berkaitan dengan perubahan. Ia menyuruhkan perubahan dalam pola pikir kita, supaya kita bisa menangkap cara Allah bekerja yang berbeda pada setiap zaman. Supaya kita bisa menangkap hal-hal baru yang Tuhan mau kerjakan untuk perluasan kerajaan Allah. Jangan karena sebuah sistem atau sebuah kemapanan, kita tidak lagi mau menerima cara-cara baru di zaman yang baru ini. Ingatlah, perubahan yang baik akan membawa transformasi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa berubah? Kita harus menanggapi perubahan bukan seperti orang munafik, tetapi seperti orang yang bijaksana. Yang kedua, bagaimana kita bisa menanggapi perubahan? Kita harus mampu menilai dan memutuskan yang benar. Itu yang Yesus katakan dalam bagian ini. Saya membaca sebuah pernyataan atau kalimat mengatakan change or die. Ini merupakan sebuah pepatah yang begitu lugas menggambarkan etos teknologi kontemporer saat ini yang berkembang dengan begitu masif. Change or die. Change or stagnan.
Keep moving or die. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan peringatan pada ayat 58 sampai 59. Di sana dikatakan bahwa dalam perkara-perkara duniawi, kita seharusnya bersikap bijak. Jika kita bersepakat dengan orang yang tidak bisa kita lawan, ada masalah dengan seseorang yang sekiranya nggak bisa kita lawan, kita harus mengambil keputusan yang benar sebelum mengalami dampak yang parah. Maka di dalam ayatnya yang ke-58 dan 59, di sana dikatakan bahwa berdamai adalah jalan yang terbaik dibanding menghadapi kerasnya penghukuman. Orang yang bijak tidak akan membiarkan perselisihan semakin menghebat, melainkan berusaha menyelesaikan pada waktunya sebelum terlambat. Nah saudara, menurut saya bagian ini berbicara tentang beberapa aspek menyangkut menilai dan memutuskan yang benar. Tindakan yang benar dalam hal ini, dalam teks ini adalah berdamai pada waktu yang tepat, artinya selama di tengah jalan, jangan tunggu sampai diseret ke depan hakim, akan berdampak kepada hasil, dihukum atau tidak dihukum. Begitu ya. Jadi tindakan yang benar pada waktu yang tepat akan berdampak kepada hasil. Jadi daripada engkau menghadapi penghukuman, mendingan engkau berdamai. Nah sebenarnya ini merupakan sebuah gambaran tentang keberadaan kita sebagai manusia berdosa. Ya, kita sebelum diselamatkan kita adalah musuh Allah, seteru Allah. Konsekuensi dari keadaan ini adalah penghukuman kekal. Tapi syukur kepada Allah oleh anugerahnya kita telah diperdamaikan di dalam dan melalui Kristus. Nah anugerah Allah ini perlu ditanggapi dan diresponi secara pribadi. Bukan hanya karena konsekuensi akan penghukuman Allah itu, tetapi perubahan itu akan mendatangkan kehidupan. Maka kita perlu ingat, change or die. Tapi saya ingin mengubahnya menjadi change for live. Berubah supaya hidup. Nah saudara, banyak di antara kita mengetahui jawaban atas banyak pertanyaan, tetapi mengetahui jawaban itu tidak menjamin kita melakukan atau memutuskan yang benar. Sebagai contoh begini, apakah rokok menyebabkan penyakit? Apakah obesitas itu berbahaya? Apakah memakai helm itu dapat menyelamatkan nyawa pengendara motor? Saya rasa ini pertanyaan-pertanyaan yang kecil lah. Semua orang tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, bukan? Tetapi jawabannya belum tentu mengubah pola hidup, cara hidup banyak orang. Beberapa orang menyangkal bahayanya. Beberapa orang mungkin merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa berubah, susah. Beberapa orang mungkin bermaksud untuk berubah tapi nanti, suatu hari, suatu saat. Tapi kadangkala kita tidak pernah menyadari bahwa bencana kematian sering datang lebih awal dari satu hari, dari nanti. Dan ketika kita sadar sudah terlambat. Dan kemudian kita harus membayar harganya. Nah saudara-saudara, berbicara soal bagaimana kita harus berubah. Kita harus berani menilai dan memutuskan yang benar. Itu berarti dari bagian ini kita belajar tindakan yang benar pada waktu yang tepat akan memberi dampak yang kekal. Hari ini tindakan benar apa yang harus kita ambil? Hari ini keputusan apa yang harus kita ubah, yang harus kita ambil? Jangan menunda, saudara. Karena penundaan biasanya berakhir dengan pembatalan. Apakah ada zona-zona nyaman yang menghalangi kita untuk maju yang hari ini perlu kita tinggalkan? Apakah ada keputusan-keputusan penting yang harus kita ambil? Jangan ragu untuk memutuskan dan melakukan yang benar. Karena ketika kita berani berubah dan melangkah, kita akan semakin memahami rencana Tuhan yang indah dan sempurna. Nah saudara-saudara, bagaimana kita bisa berubah? Kita harus menanggapi perubahan. Jangan seperti seorang yang munafik, tetapi berlaku bijaksana. Dan yang kedua, kita harus mampu menilai dan memutuskan yang benar.
Yang terakhir, saudara, sekaligus sebagai kesimpulan dan penutup. Perubahan apa saja yang Tuhan inginkan dalam hidup Anda dan saya? Mari kita ajukan beberapa pertanyaan ini kepada diri kita, keluarga kita, atau komunitas dan gereja kita. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah rencana Tuhan bagi saya? Keluarga saya, bisnis saya, kerohanian saya, komunitas dan gereja saya, melalui perubahan zaman yang akan kita songsong di masa post-pandemi nanti. Apakah saya siap diubahkan oleh Tuhan sekarang? Pertanyaan yang kedua adalah, berkaitan dengan pelayanan kita. Maukah kita belajar berubah, menyesuaikan diri dengan cara-cara baru yang Allah mau kita lakukan dalam gerak pelayanan kita? Maukah kita mengembangkan elastisitas berpikir kita untuk menangkap ide-ide segar dari Allah dalam menghadirkan berkat-Nya bagi dunia ini? Pertanyaan refleksi yang terakhir. Jika kita siap berubah, apakah perubahan tersebut berfokus kepada Kristus dan Injil-Nya? Apakah perubahan tersebut menyebabkan diperluasnya kerajaan Allah di bumi? Apakah perubahan tersebut berdampak bagi kekekalan? Dan di atas semuanya itu, apakah perubahan Anda dan saya mendatangkan kemuliaan bagi Allah? Saudara, jika perubahan adalah sebuah kepastian, maka kita harus berpegang pada sang kepastian yang tidak pernah berubah. Dialah Kristus yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Dalam Dialah kita mengalami transformasi yang sejati. Jangan takut untuk berubah. Jangan takut untuk diubahkan. Walaupun itu sebuah proses yang panjang. Mengapa? Karena kita punya Allah yang tidak berubah. Yang pasti, yang dapat dipercaya, rencananya, janjinya bagi hidup kita. Kiranya hari ini kita mendengar panggilan dan seruan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita bawa hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau bagi engkau dan saya yang hidup di dalam zaman ini untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Baiklah yang sudah mengerti, yang sudah tahu menilai perubahan zaman ini. Maukah engkau mengambil keputusan yang benar hari ini? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Di tengah dunia yang penuh perubahan ini, kami bisa memegang janji-Mu, kami bisa memegang rencana-Mu, supaya kami boleh hidup di tengah perubahan zaman, tetapi tidak tergilas oleh zaman. Tapi Tuhan boleh memakai kami menggarami dan menerangi. Tuhan, hari ini ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bukakanlah kepada kami perubahan-perubahan apa saja yang Engkau ingin kerjakan di dalam hidup kami secara pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, gereja kami, komunitas kami. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang hidup di dalam zona nyaman dan tidak lagi dapat bergerak maju. Tapi kami boleh menjadi orang-orang yang Tuhan pakai terus mengalami kemajuan, dibaharui dari hari ke hari. Yang terpenting semakin serupa dengan Kristus, agar Engkau dimuliakan, Injil disebarluaskan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih untuk firman-Mu, Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Ingrid yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kita boleh terus mendengar seruan dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa hari ini untuk beberapa pokok doa yang masuk. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak pemuda-Mu yang sedang bergumul akan masuk kuliah. Tuhan Yesus yang tolong mereka di tengah-tengah pandemi ini, mereka harus kuliah online
ada banyak hal-hal baru yang harus mereka temui. Kiranya mereka boleh dengan sukacita, dengan semangat yang baru, boleh menjalani perkuliahan yang baru. Hamba-Mu juga bersyukur Tuhan untuk teman-teman yang boleh baru lulus. Mereka juga bergumul untuk pekerjaan yang akan mereka dapatkan. Ada di antara mereka yang sedang berdoa, mendapatkan tempat pekerjaan yang baik, yang tetap, dan juga yang boleh memberikan jaminan bagi kehidupan mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh mendengar seruan isi hati mereka kepada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk beberapa teman pemuda, mereka yang sedang bergumul akan pasangan hidup. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan pasangan hidup yang tepat, yang baik, yang boleh menolong mereka terus bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Tuhan, ini doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menjawabnya sesuai dengan waktu dan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Oleh sebab itu teman sekalian, saya mengajak kita, arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Amin.